Oke guys, balik lagi di channel Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang masih melanjutkan pembahasan latihan dari PPH pasal 21. Oke. Kita lihat di sini, Dr. Tora Amanda statusnya K1, berpraktik di 3 rumah sakit di Jakarta. Selain itu dia juga membuka praktik di rumahnya. Dr. Tora Amanda sudah mempunyai NPWP. Pada salah satu tempat praktiknya, rumah sakit sehat terdapat perjanjian bahwa dari pembayaran jasa dokter oleh pasien, 20% akan menjadi hak rumah sakit sehat. Dr. Tora Amanda mulai berpraktik di rumah sakit sehat pada Oktober 2017. Berikut ini pembayaran dari pasien atas jasa yang diberikan oleh Dr. Tora Amanda selama tahun 2017 sebelum melakukan bagi hasil dengan rumah sakit. Ini sebelum bagi hasil ya. Pada PPH pasal 21 yang harus dipotong dari Tora Amanda pada setiap bulan di tahun 2017. Nah, kemudian pertanyaannya adalah yang pertama, apakah ini harus dipotong 20% dulu? Jawabannya tidak. Jadi yang sebagai objek PPH pasal 21-nya itu yang dihitung adalah yang full, bukan yang telah dipotong dengan bagi hasil di rumah sakit. Jadi gimana? Ya full pakai nilai ini. Ya tidak. Jadi 20% ini tidak berpengaruh. Kita lihat di sini Oktober. Nah, di sini kan dia juga berpraktek di rumahnya. Berarti dia tidak memenuhi syarat ya, hanya bekerja di satu pemberi kerja. Maka dia tidak memenuhi syarat tersebut. Sehingga perhitungannya adalah menggunakan yang 55 juta gitu ya, dikali 50%, gitu kan. 27,5 dikali 5%, kumulatif ya guys. Ini 1.375.000. Kemudian November 45 juta kali 50% gitu ya, 22,5 kali 5%, yaitu 1.125.000. Bulan Desember 77 juta kali 50% itu adalah 38.500.000. Nah, pertanyaannya adalah berapa tarifnya? Nah, ini kan kalau dihitung 27,5 tambah 22,5 ini kan udah 50 juta ya. Nah, berarti ini kan pasti lebih dari 50 juta. Berarti dia kena 15%. 5.775.000. Oke, gitu ya guys, untuk soal nomor 4. Kemudian sekarang soal nomor 5. Nah, Pak Bonar memiliki NPWP distributor MLM Herbalife. Ia hanya bekerja sebagai distributor MLM. Selama tahun 2019, Pak Bonar mendapatkan penghasilan sebagai berikut. Nah, ini Januari sampai Desember. Yang diminta adalah Mei, Juni, Juli, Agustus, November, dan Desember. Oke, berarti di sini caranya gimana? Caranya adalah dia di sini distributor MLM, hanya bekerja sebagai distributor MLM. Berarti dia tidak memiliki penghasilan lain dan dia memiliki NPWP, berarti dia berhak untuk pengurangan NPWP. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dikali 50% dulu ya, baru dikurangi dengan NPWP dan dikumulatifkan. Oke, kita bikin tabel dulu ya. Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12. Kemudian di sini ada penghasilan bruto 20 juta, 25 juta, 22 juta, 30 juta, 24 juta, 23 juta, 35 juta, 40 juta, 30 juta, 45, 32, 34, 45, 32, 34. Oke, kemudian 50% ya sekarang. 50%-nya berapa? Ini adalah 10 juta gitu ya. 12,5
sini 11, 15, 12, 11 setengah, 17 setengah, 20 juta, 15 juta, 22 setengah, 16 juta, dan 17 juta. Oke, kemudian nah dikurangi PTKP-nya. PTKP-nya ini kan K2. K2 itu berarti kan 67 setengah ya. Dibagi 12 ya. 5.625. Bener kan nih? Coba. Tujuh setengah bagi 12 ya 5625. Oke, berarti PTKP-nya sama terus ya, 5625 sama semua. Kemudian sekarang berarti penghasilan kena pajaknya ya. Oke, berarti yang pertama adalah 4375 ya. Kemudian di sini kumulatifnya, baru pajaknya, PPh 21 nya. Nah, ini 4375 masih pakai tarif 5% ya guys. Berarti 5% adalah 4375 kali 5%, 218750. Kemudian yang kedua, ini kurangin 5625 itu dapatnya 6.875.000. Kumulatifnya adalah 11.250.000. PPh 21 nya adalah 6875 dikali 5%, 343.750. Selanjutnya 11 juta kurang 5625 hasilnya 5375. Kumulatifnya jadi 16.625. PPh 21 nya jadi 268.750. Nomor 4 itu 15 juta dikurangi 5625, 9375. Kumulatifnya jadi 26 juta. PPh 21 nya jadi 468.750. Nomor 5 itu 12 juta dikurangi 5625, hasilnya adalah 6375. Kumulatifnya jadi 32375. PPh 21 nya jadi 318750. Kemudian bulan Juni 5875 ya, 11 setengah dikurangi 5625 ya, 5875. di sininya 38.250.000. Terus di sininya ini kali 5% ya, masih 29.3.750. Oke, kemudian bulan 7 17 setengah dikurangi 5625 dapatnya adalah 11.250.000. 11.875 ya, 11.875. Nah, tapi di sini kan udah 38.250 nih. Nah, di sini berarti kita pecah karena kan setelah 50 juta tarifnya harus ganti. Nah, di sini 11.2 kan harusnya 11.875 ya. Ini kurang ini kan 11.875. Nah, 11.750-nya itu kena 5% ya, kena 5%. Ya, sehingga di sini 587.500. Yang sisanya yang 100 berapa tuh? 125.000 ya. Itu kena
15%, yang 125 nya berarti 18.750. Nah kemudian sekarang ini ya, 20 juta dikurangi 5625 itu 14.375, sehingga kumulatifnya jadi 64.500 dan PWH 21 jadi 2.156.250 ya. Nah ini udah kena 15% ya di sini ya. Kemudian selanjutnya 15 juta dikurangi 5625 itu dapatnya 9375. Di sininya jadi 73875. 15%-nya jadi 1.406.250. Selanjutnya yang ini 22,5 dikurangi 5625 dapatnya 16.875. Kumulatif 19.750. Di sininya jadi ininya kali 15% ya. Kali 15% berarti 25.31250. Sekarang yang ini kurangi 5625 lagi, hasilnya 10.375. Ya, di sini 101.125.000. Ini 15%-nya dari ini ya. Berarti 1.556.250. Sekarang Desember terakhir berarti 17 juta dikurangi 5625 11.375.000. Kumulatifnya jadi 1.12500. PPH pasal 21 nya jadi 1.706.250. Nah ini guys, berarti kalau ditanya Mei, berarti Mei itu kan 31.850, Juni 29.3750, Juli itu, nah kalau Juli ini 2 ya, ini ya 587.500 tambah 18.750 ya, 750. Kemudian Juli sudah, terus Agustus tuh ini ya 21.56250. September enggak kan, November ini 1.556.250 dan Desember 1.706.250. Oke. Gitu ya guys. Jadi intinya sih kalau yang ini tadi, yang kedua, dia dapat syarat pengurangan PTKP. Nah yang harus diingat adalah PTKP ini adalah PTKP sebulan ya. Jadi dihitungnya dari K2 ini dapatnya berapa dibagi 12, kemudian jangan lupa dikumulatifkan, dan yang nilai yang sudah dikumulatifkan itu adalah nilai yang dikumulatifkan itu adalah nilai setelah pengurangan PTKP. Ya setelah dikurangi PTKP baru dikumulatifkan. Gitu. Oke, kira-kira itu aja. Oh ya, terus kemudian 50% baru dikurangi PTKP ya, bukan bruto dikurangi PTKP dikali 50%, bukan seperti itu. Jadi 50% dulu baru dikurangi dengan PTKP. Oke, kira-kira itu guys yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.